Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Azhara dengan NIM C140123105. Saya dari kelompok 6, paralel 3, praktikum prinsip bioteknologi aquaculture. Sini saya akan menjelaskan mengenai step by step membuat pohon filogeni dari beberapa jenis ikan menggunakan aplikasi bernama Mega 11 dan web bernama NCBI. Diawali dengan membuka web NCBI atau National Center for Biotechnology Information di Google Chrome atau dimanapun itu, lalu all database diubah menjadi nucleotide, lalu search nama Latin dari ikan yang ingin kita cari, contohnya itu Epenepelus bruneus, di mana menggunakan kata kunci, saya di sini akan menggunakan hormon pertumbuhan atau growth hormone, lalu dengan mRNA. Lalu bisa di enter. Lalu setelah ada, klik send to, complete record, lalu klik file, lalu formatnya menggunakan format pasta, lalu create file. Nah, nanti akan terdownload di sini, lalu nanti akan nanti akan terdownload di file yang sudah ada. Nanti ini bisa diganti aja menjadi nama latinnya tadi agar tidak tertukar. Lalu lakukan hal yang sama dengan ketiga jenis ikan yang lainnya. Di sini saya ada ikan Epenepelus bruneus, Squaliobarbus curiculus, Sebaces clageli, dan juga Pampus argenteus, di mana tetap dipastikan tetap menggunakan mRNA dan juga hormon yang sama yaitu growth hormone. Lalu bisa dibuka aplikasi Mega 11-nya. Nah, nanti akan terbuka seperti ini, lalu klik align, lalu pilih edit atau bulk alignment, klik aja, lalu ini klik create a new alignment, oke. Lalu ini DNA dan juga setelah itu, kalau misalnya ini udah terbuka, kita bisa sesuaikan aja layarnya di sini. Nanti kalau udah, kita klik edit di sini, lalu insert sequence from file dari file yang sudah kita dapatkan tadi. Kita masukkan ke 4 filenya, di drag aja kayak gini, lalu kita klik open. Nah, nanti akan seperti ini. Nanti kalau udah, ini kan ada sequence 1 ini, bisa kita hapus aja, delete, dengan klik kanan di delete, lalu kita klik CTRL, lalu ke alignment yang ada di toolbar di sini, lalu align by crystal web yang di atas. Kita klik OK aja, ini nggak perlu diubah formatnya. Nanti kita tunggu sejenak, lalu kalau misalnya udah kayak gini, ini akan ada kekosongan kayak gini kan. Nah, nanti kita hapus bagian yang kosong-kosong ini, karena kita akan menyamaratakan antara sisi pojok kiri dan juga sisi pojok kanannya. Misalnya ini. Misalnya contohnya di sini, ini kita hapus saja. Ini pojok yang udah kita hapus dari sisi yang pojok kiri sampai ke sisi di mana itu ada rata 4 garis lurusnya. Nah, kalau udah, kita lakukan juga ke pojok yang kanan. Cuman kalau misalnya di tengah-tengahnya ada bolong, itu nggak apa-apa. Nah, kayak ini kan udah mulai pojok. Kita bisa hapus aja sampai pojok ke kanan sana. Bisa dihapus sedikit demi sedikit aja. Lalu lakukan hal yang sama sampai semua sisi kanan itu habis terhapus hingga rata. Nah, kalau udah, kita delete juga. Nah, ini kan udah rata kanan kirinya. Habis itu, kita ke data,
Lalu kita buka ini, export alignment, lalu ke mega format. Nah, habis itu kita bisa save ini sesuai nama kita atau apa yang kita inginkan. Sini saya akan save ya, Azahra Mega 11. Save. Juga yang sini samain aja. Ya, Azahra Mega 11. Oke, ini kita yes. Nah, kalau misalnya udah, ini kita minimize dengan klik ini. Nah, kita buka di sini phylogeny. Kita pakai yang construct atau text neighbor yang kedua ini. Lalu kita masukkan file yang udah tadi kita save. Kita klik open. Nah, kalau udah ini nggak usah diubah apa-apa. Kita klik OK aja. Kita klik OK. Nah, kalau misalnya udah, nanti akan kayak gini hasilnya. Nah, kalau misalnya sebelumnya ini nggak di checklist, ini harus di checklist supaya kita bisa ngeliat apa nominal dari tiap-tiap garisnya. Nah, setelah ini selesai, kita save dalam bentuk PNG, kita klik image, lalu ke save as PNG file, lalu kita namain aja sebagai pohon Lutfiah underscore pohon biologi. Kita bisa klik OK. Mungkin kita save di image ini, lalu ke save as PNG file, lalu kita namakan jadi Lutfia Zahra underscore pohon filogeni, dan kita atur lokasi penyimpanannya di file. Di sini saya atur sebagai di download, namanya juga jadi Lutfia Zahra underscore pohon filogeni. Save. Nah, ini bisa langsung di save aja, oke. Nah, kalau udah, kita bisa lihat ke file yang kita punya. Di sini, file, Pak, bakal kesimpan sebagai PNG. Kayak gini. Nah, ini terlihat bahwa ada kekerabatan antara Squaliobarbus dengan orang tua dari Epinephrolus bruneus dan juga Sebastes, dan juga antara Pampus argenteus growth hormone. Dan nilai-nilai ini itu menandakan bahwa antara orang tua dari sebelumnya Pampus argenteus itu memiliki perbedaan sebanyak 0,06%. Begitu juga dengan yang lain sebesar 0,32%, 0,14%. Jadi seperti itu. Dan berikut merupakan hasil pohon filogeni saya dari keempat jenis ikan ini. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.